untuk menjadi sebuah channel saluran informasi terpercaya yang meliput kegiatan-kegiatan pada pilkada, baik pemilihan kabupaten atau wali kota maupun pemilihan gubernur. Dan pemirsa, sebagai edisi perdana pada hari ini telah hadir di studio bersama kita Bapak Edi Langkara. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemirsa, kita bisa mendapatkan kesempatan beliau untuk bersama-sama dengan kita untuk berbincang-bincang tentang pilkada dan juga memberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung dengan pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya kepada masyarakat Halteng. Baik, kita langsung saja memulai acara ini dengan judul Halteng memilih, Halteng bertanya, Elang menjawab. Baik, kita mulai ya, Pak Edi. Terima kasih. Untuk akrabnya biasa kita sebut beliau dengan Pak Edi saja. Ya. Baik, Pak Edi, semoga sehat selalu dan tampak segar untuk bersiap-siap menjelang pemilihan yang mungkin tinggal tidak sampai 3 bulan ya, Pak Edi. Ya. Ya. Baik, Pak Edi, kita akan mengawali dengan beberapa hal-hal yang menarik yang menjadi trending topik, terutama dalam pemberitaan media di Halteng. Dengan yang pertama, Pak Edi, pemirsa, Pak Edi Langkara ini selain saat ini sebagai persiapan untuk kandidat calon bupati Halmahera Tengah, beliau adalah mantan bupati Halmahera Tengah periode 2017-2022. Nah, kita akan menggali sejauh mana pengalaman beliau selama menjabat pada masa jabatan tersebut dan apa yang akan membuat beliau maju lagi dalam kontestasi pilkada 2024 kali ini. Baik, Pak Edi, kalau kita melihat pada data statistik BPJS, yaitu kita mengukur bagaimana tingkat kemajuan sebuah daerah tidak terlepas dari sebuah indikator, yaitu angka kemiskinan ya, Pak Edi. Dan menarik kita melihat bahwa dari kurun waktu pemerintahan Pak Edi Langkara dan Abdul Rahim, Elang Rahim yang pertama itu, angka kemiskinan dari 14% di tahun 2017-18 berhasil Bapak turunkan sampai sekitar 12 atau 11,44% di akhir pemerintahan Bapak. Dan kemudian dengan berakhirnya masa tersebut, masuklah pejabat Bapak Ikram Malan Sengaji yang menjanjikan akan menurunkan angka menjadi 1 digit, yaitu 6 atau 5% angka kemiskinan di Halmahera Tengah. Tapi faktanya tidak berhasil. Nah, menyikapi hal tersebut, kita melihat juga bahwa ini berbanding terbalik kontras dengan Halteng yang saat ini menjadi kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara bahkan nasional, kurang lebih 27%. Tapi kontras dengan kehidupan masyarakat yang tidak berimbas pada penurunan angka kemiskinan. Apa yang akan Bapak lakukan untuk mengentaskan hal tersebut minimal mencapai kepada 1 digit? Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh warga Halmahera Tengah dimanapun berada, terima kasih yang pertama kepada Malut TV yang telah memberi ruang untuk kita berdiskusi, berinteraksi dengan masyarakat melalui audiovisual pada siang menjelang sore hari ini. Baik, terima kasih kakak yang berkaitan dengan soal kemiskinan. Memang saya perlu jelaskan dulu. Kemiskinan ini kan dia tidak hanya pada satu variabel. Banyak variabel yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya satu populasi masyarakat itu bisa ditimpa soal kemiskinan. Dan ada satu hal yang kita tidak bisa abaikan. Saya mau bilang bahwa antara baik dan buruk itu simbiosis. Betul, saling berhubungan. Ada kekayaan dan kemiskinan. Itu terjadi di mana-mana di dunia ini. Bahkan ada, kalau yang lebih atas lagi, yang itu fungsi-fungsi para ulama itu akan mengingatkan kepada kita semuanya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa dalam tugas-tugas pemerintah itu dia memiliki skema-skema panjang. Dia tidak bisa menuntaskan kemiskinan, itu tidak instan. Tidak serta-merta. Dia berproses ya, bertahap lah begitu.
Nah, mengapa problem sosial menjadi absolut kayak begini? Berapa daerah di Maluku Utara, Halteng salah satu Ya. yang tinggi soal kemiskinan. Kemiskinannya. Padahal semua orang tahu, di dunia ini tahu, bukan orang Maluku Utara tahu, di dunia ini tahu Halmahera Tengah itu begitu kaya Iya. dengan hadirnya investasi yang begitu besar. Nilai investasi di luar dari perusahaan swasta yang lain maupun BUMN untuk satu unit usaha saja seperti PT IWIP saja nilai investasi di atas 100 triliun. 100 triliun. Kurang lebih 140 triliun yang direncanakan. Nah, pertanyaannya mengapa kok masyarakatnya kok seperti ini? Ya. Itu artinya begini, bukan berarti masyarakatnya nggak makan, bukan masyarakatnya miskin papa, kan ada rumus itu. Disesuaikan dengan. Ya, kan misalnya kalau lahan dijual semua gimana? Padahal rakyat itu ada lahan garapan. Kalau tidak ada lahan garapan, bagaimana dia dapat uang? Nah, ini problem yang perlu dipecahkan secara sosiologis. Nah, soal angka-angka yang tadi, dalam tugas-tugas pemerintah itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan. Yang pertama adalah soal pendidikan dan kesehatan. Yang kedua adalah infrastruktur wilayah. Yang ketiga adalah ekonomi. Ini kalau dia simbiosis mutualisme secara simultan kita lakukan, maka dia secara secara gradual juga akan dia mengalami penurunan. Siapapun, tidak ada dewa yang dengan sekuat kekuatan apapun dia bisa menurunkan angka, apalagi dengan istilah 1 digit. Nah, 1 digit ini mari kita rumuskan dulu, apa ini digit ini? 1 digit ini kalau saya ikuti di media itu bahasanya 1 digit. 1 digit itu 10. Iya. Nah, itu 10 1 digit. Puluhan. Ya puluhan. Nah, kalau begitu 12% atau 14% kalau menurunkan 1 digit saja, itu artinya hampir zero loh kemiskinan di Halteng itu. Jadi saya minta supaya ini kita luruskan. Yang diangkat oleh media dan yang di pemerintahan yang saat ini seolah-olah bahwa akan hadir seperti dewa penyelamat. Nah, tidak seperti itu. Kita mengalami sebuah pengalaman panjang 5 tahun. Baik. Berarti itu mungkin anggaplah sebuah ekspektasi yang terlalu berlebihan. Iya, ekspektasi yang berlebihan. Tapi menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Edi tadi menyangkut dengan bahwa kemiskinan tidak serta-merta bisa ditekan dalam waktu instan dan ada banyak faktor. Ya. Salah satunya tadi masyarakat yang mungkin akan kehilangan lahan untuk pencariannya. Nah, kita kembali kepada hubungan korelasi dengan kemiskinan, yaitu kita melihat bahwa Halteng saat ini menjadi perhatian bukan saja nasional tapi internasional, di mana dengan maraknya tumbuhnya investasi yang nilainya luar biasa, tentu hal ini juga mempunyai dampak-dampak psikologis dan lingkungan yang ada. Ya mungkin saja terjadi alih fungsi tata ruang dan sebagainya, dan juga berdampak pada kehidupan masyarakat yang tadinya masyarakat pertanian mungkin saja beralih ke masyarakat yang perdagangan dan sebagainya, kehilangan sumber pencariannya. Nah, bagaimana sikap Bapak untuk menyikapi hal ini? Investasi, kemudian tingkat kemajuan yang diharapkan dengan tidak menghilangkan fungsi-fungsi tata ruang dan kebiasaan habit dari masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Jadi ini problem besar. Saya mau katakan bahwa tantangan kita menghadapi sebuah kebijakan nasional yang menghadirkan PSN, pusat proyek strategis nasional itu di Halmahera Tengah dengan hadirnya salah satu perusahaan swasta dunia. Nah, dia membutuhkan, ini ada dua dimensi yang terjadi benturan di realitasnya. Dia membutuhkan satu kawasan yang besar untuk industrinya, untuk pengembangan industrinya. Di sisi yang lain, disitulah objek lahan kehidupan masyarakat. Karena itu saya juga pernah disampaikan oleh pemerintah pusat untuk merubah RT/RW, tata ruang itu. Tapi kan saya bilang bahwa ada ruang di SKPD. Saya dengan Pak Wakil Bupati rapat dengan Sekda dengan SKPD, kami sampaikan, termasuk DPR juga kita melakukan interaksi pada waktu itu, pembicaraan bahwa kita tidak boleh merambah semua lahan masyarakat yang suatu ketika perusahaan ini juga akan selesai. Industri pengerukan seperti tambang
seperti ini, itu dia memiliki satu jeda waktu yang berkepastian. Sementara kehidupan manusia itu dia tidak berakhir, Berkelangsungan dia terus. berlangsung sepanjang hayat di kandung badan. Ada turunan, ada Regenerasinya. lahir lagi generasi, ada lahir Iya. generasi dengan objek lahan usaha yang sama, Yang tetap itu aja. yang itu saja. Nah karena itu kita pernah juga bicara dengan pemerintah pemerintah pusat waktu itu. Saya juga dibisiki oleh pemerintah pusat, Pak Edi sebagai bupati hati-hati ya. Jangan membiarkan masyarakat melepas lahan semuanya. Iya. Karena pada suatu ketika perusahaan ini Selesai masa. akan selesai. Ini masalah pengerukan dan selesai itu bahan bakunya selesai, dia mau dari mana lagi? Iya. Nah, yang paling bertahan adalah kehidupan petani, termasuk penilaian dan usaha UMKM. Iya. Nah, untuk mengatasi tadi ya, untuk mengatasi masalah bagaimana ini dari masyarakat pertanian Bisa bertahan. sekarang ini masyarakat industri, sekarang ini pra-industri. Iya. Ada terjadi semacam turbulensi mental masyarakat yang ada kecenderungan bagaimana juga melihat Peluang dia. gempuran daripada dinamika industri yang seperti ini yang Iya. kuat. Masyarakat ini cenderung juga sebagian itu hampir instan itu melepas lahannya dan ingin mendapatkan modal untuk usaha. Tetapi kemudian kita keliru, mereka punya modal tapi tidak bisa mengembangkan usaha Iya. seperti yang menjadi harapan mereka itu. Itu Baik. yang kedepannya kita harus perbaiki soal manajemen dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu sesuai dengan visi Bapak, yaitu pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi masa depan. Iya. Baik. Baik, Pak Edi, ini di Zoom kita sudah hadir sekitar 12-13 peserta. Ya. Ya, bagi Anda pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, Anda juga mempunyai kesempatan. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Edi Langkara, Pak Elang tentang dua topik, yaitu terkait dengan masalah kemiskinan dan kemudian dengan keseimbangan industrialisasi dengan kelangsungan hidup masa depan generasi Halmahera Tengah. Nah, dari dua hal tersebut, mungkin di antara Anda pemirsa yang mempunyai masukan, saran, ataupun kritik terhadap apa yang sudah berjalan, sedang terjadi, dan mungkin juga yang untuk masa depan, silakan Anda bisa berpartisipasi untuk mengajukan pendapatnya melalui link Zoom yang ada, dan Anda bisa menyampaikannya dengan catatan yang pertama, menampilkan video dan menampilkan nama jelas. Demikian. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bisa Itu enggak menghidupkan. berfungsi sana. Baik, Pak, di sini sudah hadir Bapak Hendra Karyanga, luar biasa. Selamat sore Bapak Hendra. Assalamualaikum, selamat sore. Itu enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Jadi Saya ini sapa kita dulu, Pak beruntung sekali Edi. bisa ada Pak Hendra. Silakan Pak Hendra untuk menyampaikan sesuatu buat Bapak Edi Ya. dan buat kita semua. Pak Edi, Saya enggak ada monitor itu. selamat bertarung untuk periode kedua. Biar aja biar. Insya Allah menang. Baik, begini. Saya ini pernah menjadi tenaga ahli waktu Pak Edi Langkara sebagai Bupati Halmahera Tengah. Dan waktu itu ada satu tanggung jawab yang diberikan kepada saya untuk menyusun regulasi. Regulasi itu dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. PAD itu kalau kita bicara otonomi daerah adalah merupakan indikator penting dalam rangka menilai apakah daerah itu mampu berotonomi atau tidak. Lantas ada satu regulasi yang waktu itu saya dipercayakan untuk buat, yaitu peraturan bupati tentang pajak restoran. Tapi ternyata setelah diundangkan peraturan bupati itu, kemudian setelah Pak Edi lengser karena masa jabatannya, saya dengar-dengar peraturan bupati itu kemudian ada direnegosiasi lagi, sehingga kontribusi pemasukan untuk pendapatan hasil daerah Halmahera Tengah itu menjadi berkurang. Dalam hitungan saya waktu itu, kalau itu dilaksanakan, maka dalam tahun itu kurang lebih 200 miliar sekian PT IWIP harus membayar pajak kepada pemerintah daerah. Kalau itu dilaksanakan secara kontinu, saya sangat yakin bahwa
salah satu aspek pengentasan kemiskinan itu bisa diatasi. Karena kalau kita bicara tentang pemerintahan daerah di otonomi daerah, berarti desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal itu dua komponen penting. Pertama, mengelola dana transfer, dan yang kedua, mengelola pendapatan asli daerah. Dua komponen itu yang sangat penting. Nah, persoalan sekarang adalah Halmahera Tengah mau kemana untuk periode kepemimpinan 2024-2029. Menurut saya, kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, maka instrumen penting adalah fiskal daerah itu yang menjadi jawaban. Bagaimana pengelolaan fiskal daerah kita? Kalau kita bicara fiskal daerah berarti tidak semata-mata mengelola dana transfer, tetapi juga bisa mengoptimalkan pengelolaan PAD, pendapatan asli daerah. Nah, Halmahera Tengah itu punya potensi yang cukup besar. Kalau dikelola dengan baik, maka saya sangat yakin, aku yakin dari seluruh daerah-daerah di Maluku Utara, Halmahera Tengah itu punya potensi dan peluang akan cepat keluar dari pengentasan kemiskinan. Nah, persoalan mendasar adalah bagaimana ke depan ini mengelola APBD dengan mengoptimalkan fiskal daerah itu. Jadi sekali lagi, pengelolaan fiskal daerah tidak semata-mata kita mengandalkan dana transfer, DAK dan DAU, tetapi mengoptimalkan adalah pengelolaan PAD melalui kebijakan fiskal daerahnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka saya sangat pesimis walaupun Halmahera Tengah kaya dengan tambang, tapi kalau kita bicara tambang berarti bicara pertumbuhan ekonomi itu hanya dalam tataran global. Tapi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi daerah, ya indikatornya itu, fiskal daerah itu dikelola dengan baik. Nah, saya menitip besar harapan saya kepada Pak Edi, yang saya lihat di periode yang lalu juga cukup bagus. Ke depan itu mungkin pengelolaan fiskal daerah itu dioptimalkan lebih baik. Jadi, mengentaskan kemiskinan itu, pertama saya setuju membangun infrastruktur supaya tersambung daerah-daerah terisolasi itu dibangun dengan baik. Selain infrastruktur dibangun, maka alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat yang tadi sudah disinggung, pendidikan, kesehatan, UKM itu juga perlu dilakukan. Dan itu menurut saya yang ada itu hanya ada di Pak Edi. Yang saya lihat, kalau yang pejabat ini yang ada ini saya nggak tahu itu kemana arah pembangunan Halmahera Tengah itu diarahkan. Yang kita sudah waktu itu saya ditugaskan bikin peraturan bupati untuk peningkatan PAD bagi PTI 200 miliar lebih sekian tahun, 1 tahun. Juga sekarang saya lihat hilang itu. Bahkan informasi katanya direnegosiasi setiap tahun hanya dapat 2 miliar. Waduh, kemudian ini, ya. Ya, baik Pak Hendra, jadi dari penyampaian Bapak tadi bisa ditangkap bahwa terkait dengan fiskal dan Bapak menyayangkan bahwa kebijakan yang tadinya sudah dibuat yang harusnya menjadi sumber PAD sekitar 200 miliar itu, tapi nyatanya sekarang tidak ada, juntrungnya kemana. Ini merugikan masyarakat hasil, apalagi dengan adanya renegosiasi oleh pejabat yang ada, ini sangat disayangkan. Baik, kita teruskan ke Pak Edi untuk menanggapi beliau. Oke, saya terima kasih Pak Dr. Hendra, senior yang ada di akademisi dan di politisi di Maluku Utara, bahkan di nasional. Saya ingin merespon yang itu berkaitan dengan pernah Pak Hendra ini saya minta beliau membantu kami di daerah untuk persoalan regulasi. Nah, memang satu pemerintahan yang berhasil itu kita lihat variabel dari pertumbuhan dan pendapatan. Indikator keberhasilan pemulihan daerah. Itu indikator kemajuan. IPM dan pertumbuhan ekonominya. Nah, karena itu maka kita ini kan menghadapi sebuah tantangan besar dengan hadirnya industri di mana-mana, industri besar, kemudian ada industri kecil, industri menengah, ya ada di Pulau Gebe, ada di Weda. Iya. Masa daerah kaya, masa kita punya PAD nggak sampai 100 miliar, gimana itu? Ya bukan 100 miliar, nggak sampai 50 miliar. Waktu saya masuk, itu saya masuk pertama itu, PAD kita nggak sampai 20 miliar. Nah, kemudian ditingkatkan menjadi 50 miliar. Nah, lalu kita buat skema-skema, saya itu lalu
kita dapatnya di atas 50 miliar. miliar. Lalu kemudian saya mengadu kepada pemerintah pusat. Saya mengadu, bagaimana ini? Kalau dunia tahu Halteng ini kaya dengan industri yang sudah hadir 2 tahun di sini, lalu industri tambang, lalu kemudian yang berikut adalah ada peluang-peluang dan objek pajak yang harus ditaati oleh pihak swasta yang ada di daerah untuk menjadi kontribusi PAD. Karena itu saya bilang bahwa keberhasilan saya tergantung daripada pendapatan mengandalkan dana transfer sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Hendra, yaitu DAU, DAK dan DBH. Nah, kita pacu sampai pada saat waktu itu di menjelang berakhir di 2022 akhir itu PAD kita itu menembus angka 200. Itu PAD. Menjelang akhir. Menjelang angka 200 miliar. Nah, berkaitan dengan kasus pajak yang tadi ditanyakan oleh Pak Hendra tadi soal kewajiban vendor dan perusahaan yang telah mempekerjakan karyawan yang puluhan ribu. Jadi waktu itu bahkan bukan sekedar karena menurut pandangan dari Pak Dr. Hendra bahwa untuk mendapatkan hak daerah soal yang berkaitan dengan retribusi dan pajak khusus pada special treatmentnya adalah restoran, maka harus ada Perbup sebagai penjabaran dari Perda itu. Dasar pelaksanaan. Nah, lahirlah Perbup itu di masa pemerintahan di masa pemerintahan saya. Lalu kemudian saya minta advokasi kami itu, kebetulan waktu itu KPK datang di Maluku Utara di seluruh kabupaten kota. Lah, masalah ini juga kami sampaikan karena kebetulan KPK juga mengadvokasi soal pendapatan daerah. Nah, kami sampaikan kasus ini. Lalu kemudian ada rapat segitiga, rapat bilateral antara pemerintah daerah, swasta, pihak swasta dan KPK. Termasuk hadirlah Kejaksaan dan Polres setempat untuk mediasi masalah ini. Disepakati waktu itu 2 tahun belakang, tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan kesepakatan waktu itu tawaran kita adalah per karyawan itu kan ini kan bukan duitnya perusahaan. Ini duit karyawan yang mereka makan terpotong dalam sistem pajak kan begitu. Sudah otomatis. Jadi waktu itu kan kita minta per hari karyawan itu kan makan 100 ribu per hari. Disepakati ditawarkan oleh pihak IWIB ke kami bahwa 50 satu hari dipotong 50. Nah, itulah disepakati. Bayangkan kalau 35 ribu karyawan kali 50 ribu. Kali 50 ribu hasilnya kemudian 1 tahun itu kan dikalikan dengan 10%. Maka hasilnya adalah 62 miliar. 62 miliar itu dianggap utang 2 tahun 2020-2021. Maka pada waktu itu ada kesepakatan dari pihak IWIB dengan Pemda yang diwakili oleh Wakil Bupati Pak Abdurrahim Muryani dengan KPK. Tanda tangan mengetahui KPK bahwa mereka akan berjanji 2 bulan selesaikan. Nah, kemudian proyeksi pada tahun berkenaan tahun 2022. Tahun 2022 dan 2023 karena saya diberikan kewenangan untuk menyusun APBD. APBD 2023. Nah, 2023. Estimasi pada waktu itu dengan hasil yang telah disepakati 120 ditambah dengan tahun berkenaan yang karyawannya sudah di 40 ribu itu kurang lebih 400 miliar. Dan faktanya, lalu kemudian jadi dan waktu itu ada yang saya dengar terjadi perubahan APBD. Baik, kita diselesaikan, diturunkan. Baik, ini menarik. Pemirsa, kita mendapat sebuah benang merah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Hendra Karyanga tadi tentang kebijakan fiskal. Kemudian ada hak-hak rakyat Halteng yang sebenarnya ada tapi hilang karena kesalahan dan kebijakan pengelolaannya. Dan hari ini kita mendapat informasi lagi bahwa ada hal-hal pendapatan yang harusnya menjadi hak Halteng tapi entah kenapa tidak terrealisasi. Baik. Mungkin untuk mengakhiri sesi dengan Pak Hendra, ada yang ingin disampaikan kepada Pak Edi untuk kita semuanya. Pak Hendra, silakan. Ya, saya mau kasih pertegas dulu. Saya pertegas dulu supaya ada nyambung ini. Baik. Disepakati ada negosiasi ya. Dari 60
2 miliar per tahun 2019, 2020, 2021 itu tidak dibayar. Karena padahal sudah disepakati. Sudah disepakati itu. Iya. Jadi tidak dibayar. Nah, lalu kemudian disepakati tahun berkenaan tahun 2022 dan 2023 disepakatilah setiap bulan itu 2 miliar. Baik, ini menarik. Nah, kalau 2 miliar kali 12 bulan berarti cuma 24 miliar. Padahal daerah harus dapat 60 sampai 70 miliar. Baik, ini menarik. Saya ingin Itu yang terjadi. mempertanyakan ini kepada Pak Hendra yang juga seorang praktisi hukum. Kalau tadi kebijakan yang sudah disepakati oleh 3 pihak swasta, kemudian bahkan KPK dan aparat hukum yang ada di Maluku Utara ini, tapi kemudian itu terjadi renegosiasi yang dampaknya merugikan masyarakat, merugikan daerah. Apakah ini bisa berdampak hukum menurut Pak Hendra? Mohon diperjelas. Iya, jadi renegosiasi itu kemudian menurut saya itu menabrak aturan yang telah dikeluarkan. Renegosiasi kalau untuk peningkatan oke, tapi ini penurunan. Bagaimana sih cara pikirnya pemerintah, pejabat ini? Kan dasar hukumnya udah jelas, ada undang-undang, ada perda, ada pergub. 3 undang-undang itu yang menjadi landasan untuk pemungutan pajak daerah waktu itu. Jadi tidak ada alasan untuk renegosiasi sebenarnya. Kalau renegosiasi untuk kemudian misalnya saya dari 200 sekian miliar, misalnya bayar 2 kali masih masuk akal, nanti tidak berkurang. Tapi ini kan direduksi nilainya sehingga rakyat itu tidak ada haknya lagi, itu hilang haknya. Oleh sebab itu kepada Pak Edi saya titip harapan besar rakyat Halmahera Tengah dan harapan rakyat Maluku Utara supaya Bapak kalau jadi tolong ini ditegakkan kembali. Prinsip pemerintahan dengan tata aturan betul-betul dilaksanakan sehingga tidak hilang hak-hak rakyat itu. Karena sekali lagi fiskal daerah itu dikelola apabila pemerintah daerah betul-betul dengan tegas menegakkan aturan hukumnya. Kalau itu dilanggar, hilang hak-hak rakyat. Tadi yang saya setuju Pak Edi bilang, tambang ini kan nilai tidak terbarukan. Begitu digali-gali habis. Tapi masyarakat kan bertumbuh, bertambah, mobilitas bertambah, luas wilayah tidak berkurang terus. Bagaimana kalau tambang ini tidak dikelola dengan baik? Jadi harapan besar Pak Edi, saya sebagai akademisi dan sebagai sahabat, saya menaruh besar harapan Bapak pimpin Halmahera Tengah untuk periode kedua dengan kembali melakukan penegakan hukum dengan baik sehingga hak-hak masyarakat Halteng itu tidak hilang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih. terima kasih Bapak Hendra Karyangan. Sepertinya dalam perjalanan semoga lancar sampai ke tujuan. Baik pemirsa, menarik kita berbincang-bincang dengan beliau dan ini bisa terkuak di sini ada sebuah kebijakan dari pemerintahan yang dalam hal ini renegosiasi yang menghilangkan hak-hak rakyat Halteng. Ini nanti kita bahas pada edisi berikutnya. Yeah. Baik, Bapak Edi, ini sudah ada 2 topik dan kemudian sudah ada yang masuk. Sini sudah 16 audiens peserta pemirsa yang menyaksikan lewat YouTube dan kemudian juga Zoom. Yeah. Baik, kalau tadi kita sudah berikan kesempatan kepada Pak Hendra Karyangan, sekarang kita berikan lagi kepada yang lainnya dan silakan Anda yang ingin menyampaikan pandangan, masukan, saran ataupun kritik, silakan. Mumpung beliau ada di hadapan kita semuanya sehingga kita gentleman di hadapan beliau. Dan sementara menunggu yang ingin masuk, kita kembali ke Pak Edi untuk beberapa segmen berikut. Baik Pak, ini ada korelasi dengan apa yang disampaikan oleh Hendra Karyangan tadi. Ada renegosiasi, ada perubahan-perubahan yang mungkin banyak dilakukan oleh pejabat yang ada. Sepengetahuan dan sepantauan kami, kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Edi pada masa pemerintahan Elang Rahim tahap 2017-2022 dan saat berakhirnya masa jabatan, Bapak masih diberikan kesempatan untuk menyusun APBD 2023. Dan tentunya penyusunan itu sesuai dengan dasar-dasar dan suasana kebatinan untuk penyusunan saat itu. Begitu ada pejabat yang baru, ya kita lihat dalam media pemberitaan publik yang lainnya ada perubahan-perubahan yang sangat substansi. Misalnya ya kita angkat dulu di sini misalnya pembangunan yang spektakuler seperti gedung olahraga Elang Halmahera, kemudian stadium, kemudian Islamic Center, gedung kesenian dan beberapa ruas jalan yang hal yang sangat prinsip substansi bagi kehidupan masyarakat Halteng. Tiba-tiba dalam perjalanannya ada perubahan oleh pejabat yang baru saja masuk.
tidak mengikuti dari awal suasana kebatinan saat penyusunan anggaran tersebut. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi kita sedih juga itu setelah mengikuti itu kok tiba-tiba dari 2 triliun pendapatan dan belanja juga 2 triliun disepakati oleh DPR dengan kami pada waktu itu, dan atas nama kuasa datang lalu kemudian memerintahkan untuk merubah, dan seluruh sistem aparatur pemerintah daerah termasuk DPR juga turut serta mengikuti. Jadi tidak mampu mempertahankan agenda kepentingan. Nah, saya mau sampaikan bahwa status seorang pejabat itu hanya 2. Pejabat kepala daerah itu hanya 2 saja Tugas fungsi kepala utama. pejabat. Ya. Melaksanakan kebijakan umum daerah yang telah tersusun dalam plafon kebijakan seperti RPJMD, KUA PPS, RKPD, dan batang tubuh anggaran. Dan selanjutnya dia biar menyesuaikan dengan tetap pada payung hukum ini RKPD, RPJMD. Karena ada target-target capaian jangka pendek dan jangka menengah. Iya. Nah, lalu kemudian pada saat itu kita tidak tahu alasan apa, kemudian diamputasi anggaran itu dari 2 triliun pendapatan kemudian diturunkan menjadi 1,5. Konon yang saya dengar. Iya. Lalu kemudian juga soal yang kaitan dengan hak-hak publik seperti stadion, jalan, infrastruktur wilayah, jalan dan jembatan, kemudian gedung prasarana dalam kota yang tidak dilanjutkan, termasuk ke ruas jalan yang ada di GB, di Patani, dan di Wida Selatan, kemudian di Wida Tengah, di daerah transmigrasi. Itu yang sangat disayangkan dan memang sangat menyedihkan cara berpikir sebagai teman, sebagai sahabat. Nah, mestinya harus menggunakan logika yang benar, karena struktur kebijakan itu hanya berada pada plafon kebijakan yang paling di atas, yaitu RPJMD. Nah, kita kan memprioritaskan infrastruktur karena itu salah satu misi visi pembangunan kita yang dituangkan dalam misi kegiatan tahunan. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan, anggarannya dibelokkan atau tidak sesuai dengan alur kebijakan ini, itu sama dengan mendustai sejarah dan mendustai hukum namanya. Ini menarik Bapak Edi dan pemirsa. Mungkin ini bisa menjadi sebuah konklusi ataupun jawaban daripada opini yang berkembang, yang mana kita mendengar ada dosa-dosa elang dalam masa pemerintahannya, dan mungkin dengan penjelasan beliau ini bisa kelihatan bahwa jelas kenapa dan apa sebab sampai hal-hal yang dianggap sebagai dosa-dosa itu tidak terlaksana. Memang pernah juga saya dengar bahkan mereka komentar di media saya sebagai bupati meninggalkan utang piutang. Saya ini mau kasih tahu di masyarakat bahwa yang saya tahu hanya 2 daerah di Maluku Utara yang tidak melakukan pinjaman di bank. Yang saya tahu, seluruhnya itu semua pinjam di bank. Hanya Halmahera Tengah dan mungkin Halmahera Timur. Nah, kalau misalnya yang dimaksud dengan utang piutang itu hal-hal yang menjadi beban daerah kepada wilayah institusi lain. Tapi kalau pembangunannya berkelanjutan itu bukan utang. Multiar. Nah, bukan sistem multiar juga lain, dan kebijakan karena ada kondisi waktu yang tidak selesaikan karena ini kepentingan rakyat. Kebijakan yang harus kepentingan rakyat. Misalnya kita bikin multiar pada waktu itu, kemudian 2 tahun itu ada terjadi musibah nasional, bahkan dunia, corona, COVID-19 itu. Nah, itu ya berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah yang direkonstruksi untuk menangani masalah kesehatan. Halmahera Tengah itu dengan angka APBD kita hanya kurang lebih 700 berapa, itu hampir 800. Refocusing anggaran itu 2 tahun itu 360 miliar. Hampir 50%. Iya. 360 miliar itu 2 tahun. Oh ya, per tahun itu 100 kurang lebih 170 sekian. Iya. Per tahun. Lalu kemudian ini tertunda. Nah, tertunda ini kan hak rakyat itu. Iya. Laksanakan sajalah, tidak usah dah berpikir kalau sukses namanya elang, nama elang. Ini kan sebetulnya kita manusia ini harus mengakui
fakta, harus mengakui kenyataan. Kalau kita tidak mengakui kenyataan, nggak bisa hidup kita ini. Iya. Jadi kalau itu sebuah karya, masa kita nggak bisa akui? Iya. Bahkan ada pertanyaan yang saya dengar, satu lelucon juga ya, satu pernyataan yang menurut saya perlu dikoreksi. Setelah melihat pembiayaan stadion itu, bahkan saya dengar juga sampai di telinga saya orang yang di Pemda juga yang datang ke saya dan sampaikan ada pembicaraan di lingkungan Pemda. Mereka nggak setuju melanjutkan stadion, pembangunan stadion. Saya mau bilang bahwa stadion itu ya, semua sistem kebijakan sampai pada batang tubuh anggaran itu berada pada plafon kebijakan, namanya RPJMD. Iya, jangka panjang. Nah, RPJMD kan kita bicara sosial budaya. Ya. Apa itu dimensi sosial budaya? Sosial budaya kan menyangkut dengan spiritual, menyangkut dengan mental manusia. Pembangunan mental manusia ini dia tidak bisa pada satu sisi saja. Kesehatan jasmani, mental, sportivitas generasi harus kita bangun dan prestasi. Jadi stadion itu tidak sekedar kita melihat berapa orang yang lapangan. Kita bicara tentang industri, kita lagi tidak bicara tentang Weda itu seperti di 34 tahun yang lalu. Bahwa Weda itu sudah mulai menjadi milik dunia, saya katakan. Weda bukan lagi milik orang Weda dan petani dan GB. Weda itu sudah menjadi milik dunia. Iya. Nah, prasarana kota yang seperti ini yang harus menjadi kebanggaan. Kita tahu dengan stadion itu, bayangkan kalau ada event dengan 20.000 bisa dilaksanakan di situ. Dan itu sudah menjadi agenda PSSI untuk putaran Liga 2 itu dipusatkan di Maluku Utara, itu stadion itu yang akan dipakai. Kalau dia selesai. Nah, dan itu kebanggaan kota dan kebanggaan Halmahera Tengah. Nah, persoalan yang berikut adalah mengapa itu tidak lanjutkan? Ini soal visi orang. Iya. Dan dia tidak boleh, siapapun pejabat, dia tidak boleh mematahkan itu karena spiritnya sudah jelas. Ada derivasi daripada RPJMD, kemudian PPS, dan kemudian RPDM, dan kemudian adalah batang tubuh anggaran APBD. Ini menjadi simbiosis mutualisme yang tidak bisa dihindari. Ini kenyataan. Kemudian ada gedung yang harus selesai. Ada pusat Islamic Center. Kita buat kota-kota modern. Kita tidak bicara beda dalam satu imperium yang seolah-olah dia menjadi kota biasa-biasa saja. Anda bisa. Saya sebagai pemilik daerah ingin Halteng, khususnya kota itu menjadi kebanggaan, bukan sekedar memenuhi syarat aktivitas pemerintah. Anda bisa. Kita menyongsong masa depan Halteng itu yang lebih gemilang ke depan. Ya, baik. Berarti ini cukup disesalkan ya, ada pengamputasian dari beberapa kegiatan. Dan saya melihat di sini Pak Edi lebih cenderung bahwa kita bukan saja melihat sebuah kebersihan daerah dari instrumen pertumbuhan ekonomi, tapi pembangunan manusianya. Ya, konteks pembangunan manusia tentu masuk pada kesehatan, kemudian hidup yang berkualitas, knowledge atau pengetahuan, dan juga standar kehidupan long life yang baik. Dan itu instrumen-instrumennya salah satunya tadi pembangunan di olahraga dan sebagainya. Baik pemirsa. Maaf ini saya mau sampaikan. Itu kemudian Plaza. Ya, Plaza. Silakan. Itu satu-satunya bangunan modern di Halmahera, bukan di Halmahera Tengah, di Halmahera. Selain yang ada di Kota Ternate, ada di Halmahera. Dan itu semua apa konsepnya ini? Karena seluruh pengamat ekonomi selalu bilang bahwa bagaimana daerah, kebijakan pemerintah daerah untuk menahan lajunya inflasi, capital flight, termasuk inflasi juga. Kan duit berputar itu di IWIP itu setiap bulan keluar dari Halteng. Iya, jangan semuanya keluar, harus ada penyediaan dia berputar di Weda. Nah, kita bangun itu. Itu gagasan bagaimana, karena daya belanja masyarakat itu akan bagus, sangat tergantung pada putaran uang. Iya. Kalau uang yang diterima di Halteng itu setiap bulan terima gaji dari IWIP dan masyarakat di pemerintah di situ, di Kota Weda, kalau setiap bulan itu sampai mendekati 400 miliar bahkan 500 miliar. Kemudian kalau keluar, masa mau belanja di mana? Masa semua di luar. Iya. Kalau semua belanja di luar, maka inflasi pasti terjadi. Iya. Daya beli masyarakat kan menurun. Itu rumus nggak bisa kita hindari. Nah, jadi ini lalu yang disesalkan, masa Plaza begitu modern bikin gudang di belakang. Padahal itu ruang publik bagi anak-anak.
Ada perubahan alih fungsi ya, ruang untuk itu. Iya, ada bangunan satu untuk menampung itu yang bajual situ ya. Biasanya ada fasilitas umum, fasilitas sosial. Ya harusnya jangan dibangun merusak ke interior dan eksteriornya. Estetikanya. Estetika bangunan menjadi rusak. Ini bikin sama dengan sebuah biasa di belakang. Saya bilang ini tergantung selera juga. Jadi saya bilang masyarakat Halteng minta maaf ya, ini keadaan sebenarnya begitu. Orang lain sok kuasa jadi sesuai dengan selera. Begitu. Baik pemirsa, ini cukup menarik, sudah banyak hal yang disampaikan oleh beliau, dan di sini sudah ada 22 orang yang menyaksikan langsung di Zoom. Kita lihat sini ada ini aktivis juga, orang media juga, tapi kita buka ruang buat semua ya, buat seluruh boleh, masyarakat ya. Siapa saja boleh. Ada Bapak Topa, ini Husni, wartawan senior juga. Bapak Topa, silakan untuk masuk Bapak Topa. Ya, Bapak Topa, silakan, apa yang mau disampaikan kepada beliau? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi. Waalaikumsalam yang warahmatullahi selalu wabarakatuh. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Malut TV yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Ini merupakan satu gagasan yang luar biasa, memperkenalkan lebih dekat para kandidat para pemimpin-pemimpin kita di Maluku Utara. Dan pada hari ini di salah satu kandidat yang luar biasa menurut saya secara pribadi, yang telah membawa Halmahera Tengah menjadi salah satu kabupaten yang luar biasa dan telah menjadi pembicaraan di khalayak Indonesia sebetulnya. Begini, Bang Edi, Om Edi. Jadi kami kan Piesua, Bang Edi kan mungkin sudah tahu sedikit lah tentang bagaimana fenomena Sula. Ya Nasua. Jadi saya secara pribadi juga rasa bangga terhadap Sanohi Edi ini, yaitu terinspirasi dari beberapa tahun yang lalu sejak Bang Edi terpilih sebagai bupati, itu tumbuh kembang industri di Halmahera Tengah itu sangat luar biasa. Saya tidak menyoroti pembangunan dan lain-lain karena itu normatif dan Bang Edi telah lakukan semua itu. Yang saya soroti adalah harmonisasi masyarakat ketika menjemput fenomena industrialisasi yang terjadi di Halmahera Tengah. Orang dari Sanana, orang dari Halmahera luar biasa membanjiri Halteng, kemudian dari provinsi Maluku dan berbagai provinsi yang datang ke Halteng. Nah, ini merupakan suatu kendala keamanan masyarakat itu sangat luar biasa, dan itu telah meletakkan fondasi yang luar biasa. Nah, dengan migrasi penduduk yang masuk ke Halteng, tentu ini satu resep juga yang dimiliki oleh Bang Edi saat itu. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang, pasca kepemimpinan Bang Edi yang dilanjutkan oleh pejabat, tentu ini saya merasa dengan berbagai macam ada beberapa persoalan di tengah-tengah masyarakat itu yang memang perlu kita sesalkan. Nah, ini tentu ada resep khusus. Dan masyarakat juga mengharapkan itu ketika Bang Edi nanti jadi. Ini orang semua berharap itu. Kira-kira yang perlu saya tanyakan, resep-resep yang memang Bang Edi lakukan nanti ketika terpilih yang kedua kali dan memberikan rasa kenyamanan bagi seluruh masyarakat, baik yang berasal dari luar daerah maupun dari Halteng sendiri. Minimal ada keserasian dalam kebersamaan di Halmahera Tengah. Mungkin itu sehingga saya, Bang Edi. Salam. Terima kasih. Topa. Edi. Ya, terima kasih Pak. Ini kawan lama yang sudah kita pernah bersama di 10-20 tahun 15 tahun lalu. Dan beliau saya dengar menjadi salah satu pimpinan partai politik di Kepulauan Sula. Dan teman media dulu beliau itu. Jadi cara memimpin daerah itu, kita ini sejak terpilih sebagai bupati waktu itu, kita hanya berpikir hanya dua saja. Bagaimana rakyat dan bagaimana akhirnya. Akhirnya itu siapa? Akhirnya itu saya. Jadi saya masih awal menjabat itu, saya sudah berpikir bagaimana setelah saya berakhir. Dengan harapan semua bisa, keluarga bisa sehat, aman, dan masyarakat yang menjadi target capaian kesejahteraan dan sedikit karya itu bisa kita torehkan. Nah, berkaitan dengan soal industri yang hadir itu, ya, memang waktu itu saya mau jujur di sini di media ini bahwa pada tahun 2016 memasuki awal 2017
saya didatangi oleh utusan dari PT IWIB. Tahun 2016 akhir sampai tahun 2017. Itu sebelum pemilihan. Karena pemilihan waktu itu tahun 2017 bulan Februari. Dan kami menunggu 10 bulan dulu baru pelantikan. 10 bulan. 10 bulan. Ada sistem pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, para pendengar di mana saja berada, khususnya masyarakat Halteng, waktu itu utusan daripada PT IWIB datang kepada saya pada semester kedua tahun 2026. Tahun 2016. Tahun 2016. Mereka tanya, mereka mau masuk di sana bagaimana ini? Saya bilang kan ada pemerintah. Bahwa Wedaba itu sudah ada pengalihan saham ke PT IWIB. Jadi mereka mau masuk. Mereka datang ke saya dan tanya, bagaimana kita mau masuk sekarang atau tunggu Bapak? Sampai seperti itu. Saya bilang ya kalau mau masuk sekarang lebih bagus. Tapi mereka bilang kita tunggu Bapak saja. Wallahi saya Nur. Dan itu masih ada saksi hidup Pak Rahim dengan Pak Imo yang waktu wakil itu sekarang. Dengan ada beberapa teman. Itu kita diskusi itu. Dan mereka bilang kita tunggu Bapak jadi. Nah, begini, kemudian sejak awal saya memimpin, setelah saya dilantik, satu kata yang pernah saya keluarkan pada awal saya bicara adalah kita jadikan Kota Weda sebagai kota terbuka. Karena menurut saya bahwa salah satu variabel penting kemajuan masyarakat adalah masyarakat itu harus heterogen, harus mampu menerima komunitas yang datang dari mana saja untuk memenuhi kawasan kota. Ini penting kita maju. Alhamdulillah direspon oleh masyarakat Halteng dan khususnya masyarakat kota dan Kota Weda seperti yang hari ini. Pendatang dengan masyarakat asli sudah berimbang. Nah hari ini kita harus mampu bersaing dengan masyarakat yang datang yang juga bersaing juga untuk soal bisnis, soal usaha dan lain sebagainya. Jadi salah satu pikiran kami dan salah satu visi kami yang kami sampaikan ke masyarakat adalah mengawal investasi, menjaga investasi ini seperti rumah sendiri dan menjadi milik sendiri, rasa-rasanya seperti milik sendiri karena investasi seperti ini dunia sangat butuh, seluruh dunia. Jangankan kita di sini. Di dunia luar saya lebih, apalagi kita di Maluku Utara. Kalau misalnya kita buat masalah di Halteng atau misalnya pernah ada demo dulu, terekspos ke semua. Kita demo-demo dan misalnya kita tolak. Jangan kita tolak, bisa saja Halsel bisa ambil, bisa saja Haltim bisa ambil atau bisa jadi disula juga. Topa bisa jadi sula juga. Ini perusahaan kaya. Jadi harus kita jadikan sebagai milik sendiri dalam tanda petik untuk terjadi kenyamanan investasi dan karena efek sosialnya efeknya kepada masyarakat itu. Dan kita kan kota Halteng sebagai kota terbuka bagi seluruh manusia yang ada di bumi, apalagi kita yang ada di Halteng. Makanya kenyataan sekarang ini ya Nasua juga banyak di sana. Banyak itu Biasua Winwai di sana. Nah, Sanohi Biasua. Sanohi dan Winwai dat ketiga. Dat ketiga. Baik, Bapak Topa inilah beliau sedikit dengan candaan beliau menunjukkan keakraban dengan orang Sula di Halteng. Baik, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Topa tadi kepada Bapak Edi bahwa suasana harmonisasi kehidupan yang damai nyaman saat ini tidak terlepas dari fondasi yang telah disiapkan oleh Pak Edi pada masa pemerintahan awalnya. Ya, resepnya telah beliau sampaikan tadi. Dan baik pemirsa, kita tinggalkan Bapak Topa. Terima kasih Bung Bapak Topa. Salam sukses, selamat beraktivitas. Dan pada yang lain di sini telah meminta untuk masuk Pak Muamil Sunan. Ya, Pak Muamil Sunan, silakan Pak Muamil Sunan untuk bisa bersapa langsung dengan Pak Edi. Saya Edi. Pak Muamil, silakan. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Kanda. Ya, terima kasih. Nah, oke, saya kalau kita secara netral kita melihat fenomena pembangunan di kabupaten kota yang ada di Maluku Utara, kita harus jujur sebenarnya. Ya, saya selaku akademisi saya melihat dan saya membuat perbandingan bagaimana kepala daerah semua di saat masa kepemimpinan Pak Elang Rahim
dengan bupati-bupati di kabupaten-kabupaten lainnya, ternyata Halmahera Tengah. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar menilai kinerja Bupati Elang Rahim, tetapi kita membuat perbandingan dengan bupati-bupati di daerah lain yang ada di Maluku Utara. Bagaimana mereka membangun daerah? Siapa yang lebih sukses? Siapa yang lebih banyak membangun daerah untuk masyarakat? Nah, ini yang harus kita fair. Kita tidak bisa hanya sekedar menilai secara pribadi Elang Rahim, tapi kita bisa membandingkan bagaimana kemajuan Halteng dibandingkan dengan kemajuan Halbar, dengan kemajuan Haltim, kemajuan Halut dan lainnya. Itu baru bisa kita memberi penilaian yang fair, yang realistis. Ya. Apa yang disampaikan oleh Kanda Edi tadi memang benar sekali, walaupun saya tahu bahwa Kanda Edi dan Rahim bukan basic ilmunya ekonomi, tetapi mereka sangat paham bahwa pembangunan suatu daerah kalau ingin bergerak cepat harus ada keterbukaan ekonomi. Dan itu saya baru dengar disampaikan oleh Kanda Edi bahwa memang harus ada keterbukaan ekonomi. Kita harus membuka pintu besar-besar bagi semua investasi atau aktivitas bisnis dan sebagainya. Dan itu nantinya akan juga berdampak kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Dan itu yang sudah dilakukan. Kemudian terkait dengan bagaimana dalam pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, ya memang kita bisa lihat sendiri memang di Weda, yang tadi sudah disampaikan ada plaza modern. Kalau kita membandingkan dengan daerah-daerah lain, walaupun Ternate ada plaza modern, tapi tidak dimanfaatkan. Sehingga aset daerah itu terbengkalai kalau di Ternate. Tetapi di Halteng itu aset daerah berupa pasar itu benar-benar dimanfaatkan dan bisa memberi dampak ekonomi yang besar kepada masyarakat maupun terhadap penerimaan pemerintah Halteng. Nah ini yang sebenarnya kalau masyarakat Halteng itu benar-benar fair dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Elang Rahim, ya harus dia lihat bagaimana apa yang sudah dilakukan Elang Rahim, apa yang dilakukan oleh bupati-bupati di kabupaten yang lain. Tidak bisa kita hanya sekedar menilai secara subjektif. Kita harus jujur, terbuka, ya realistis. Tidak bisa hanya sekedar menilai secara pribadi, karena ada faktor hal yang lain kepada Elang Rahim, sehingga kita melakukan penilaian terhadap beliau sendiri. Bisa kita lihat Halbar, di masa kepemimpinan di tahun yang sama Elang Rahim, dengan di Halbar ada Namto, apa yang dibangun oleh Bupati Namto? Apakah Halbar itu lebih maju dari Halteng? Nah, apakah yang dibangun di Halut? Apa yang dibangun di Haltim? Itu yang harus kita membandingkan kalau melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Tetapi terkadang masyarakat, dia tidak melihat sebenarnya apa yang sudah begitu banyak yang dilakukan dan punya efek besar terhadap kesejahteraan masyarakat, bahkan penerimaan pemerintah daerah. Itu yang harusnya dilakukan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita harus membuka mata, ya, dan melihat secara jelas apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang sudah dilakukan, apa yang masyarakat rasakan, apa yang dampaknya apa kepada masyarakat. Ternyata banyak masalah-masalah yang ditimbulkan setelah daerah Halteng ditinggalkan oleh Elang Rahim. Saya sesalkan sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan di masa Elang Rahim, tetapi tidak dilanjutkan oleh pejabat bupati selanjutnya. Padahal kita tahu banyak misalkan pembangunan infrastruktur yang di masa Elang Rahim itu tidak selesai 100%, harusnya dilanjutkan oleh pejabat bupati. Begitu. Itu tanggung jawab. Mau siapapun Anda, statusnya Anda walaupun hanya sebagai pejabat, tetapi Anda itu diberi tugas oleh pemerintah pusat, diberi kewenangan untuk bagaimana melanjutkan program pembangunan yang ada sebelumnya. Ini yang sebenarnya keliru bagi pejabat bupati yang memahami bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu tidak perlu dilanjutkan. Itu salah besar sebenarnya. Kalau kita semua namanya kepala daerah yang terpilih kalau menggunakan pola pikir seperti itu, daerah tidak akan maju. Ya, terima kasih, Bang. Muhaimil,
Ya, Pak Sunan ini beliau, mohon maaf ya, saya mungkin belum paham. Ya. Beliau adalah dosen ya, Ya. dosen di Unhair, akademisi yang terima kasih sekali atas berkenan waktunya bersama kita semua. Pak Mamin sehat selalu, dan kita langsung ke Pak Edi. Ya. Ini menarik ya, beliau Ya. mengedepankan fair opinion, Ya, ya. pendapat yang adil, Ya. dan membandingkan antar Halteng dengan yang lain. Silakan Ya. Pak Edi. Ya, makasih ya Pak Doktor. Terima kasih atas pikiran-pikiran segar dan pikiran yang sungguh menyentuh dan patut menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Saya berterima kasih lagi untuk soal yang ini nih. Memang kita setiap pemimpin itu ya berusaha untuk mana yang terbaik dengan plafon dan sistem yang sudah ditetapkan bersama dengan DPRD waktu itu. Memang ini spirit. Saya waktu awal-awal itu bilang ke wakil bupati saya dengan Pak Wakil, saya kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, nanti masyarakat Halteng atau bahkan Maluku Utara, karena waktu itu saya dua kali maju kan. Kalau kemudian saya jadi bupati di maju yang ketiga itu saya maju, dan kemudian saya melakukan kebijakan yang biasa-biasa saja, nanti orang bilang begini, Cik, ini jadi bupati kong sama saja kong, kan bahasa kampung kan begitu, orang tak ada sesuatu yang luar biasa. Nah, saya memiliki ada yang spirit yang saya perjuangkan. Kenapa saya maju 2 kali waktu itu dan kemudian harus maju lagi ketiga kali? Karena saya punya konsep, saya punya gagasan yang akan saya perjuangkan ketika saya menjadi sah sebagai pemimpin di daerah itu untuk saya perjuangkan ya kepentingan daerah. Nah, karena itulah yang perlu saya tuangkan bersepakat dengan DPRD dan lain sebagainya. Iya. Nah, inilah lalu kemudian yang saya pun dengar bahwa tidak dilanjutkan ini kan sebetulnya ini yang targetnya apa sebetulnya ini? Kalau kita kaji, kenapa ini tidak dilanjutkan? Targetnya apa? Dengan logika dibuat mangkrak seolah-olah saya bermasalah secara hukum. Iya. Padahal dari sisi audit setelah proyek ini selesai dengan sesuai dengan sistem dan tahapan-tahapannya selesai. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebetulnya. Jadi lanjutkan, ini kepentingan publik sekali lagi. Kalaupun selesai, orang kan tidak, misalnya kalau bilang itu karya Elang dan Rahim atau karya Elang dulu itu, memang itu dosa kalau orang bilang begitu. Atau kalau mau bilang bahwa kalau mau begitu ya bikin pengumuman juga toh bahwa ini proyek ini di masa Elangnya itu 60%, masa yang pejabat waktu itu dia 40%, sehingga nanti publik bilang itu proyek itu karya Elang dan siapa begitu kan. Iya, begitu. Silakan bikin pengumuman aja nggak apa-apa. Saya bukan soal nama saya yang berkarya, bukan, tapi sangat berdosa loh kepentingan rakyat itu kita tidak lanjutkan. Baik. Itu yang begitu. Ini jalan loh. Jalan itu urat nadinya ekonomi rakyat. Di sentra-sentra produksi di daerah selatan itu kan yang mensuplai sayur itu kan dari selatan itu. Dari mana itu? Di lahan-lahan pertanian yang kita sudah merancang hot mix itu dengan anggaran waktu itu 27 miliar. Lalu di Patani masih Patani dan GBA di Patani sana mayoritasnya, di Wedat Timur, Wedat Tengah itu enggak sesak pada sentra produksi. Ini becek orang mau kasih turun sayur dengan tomat dan rica bagaimana kalau jadi masyarakat kota hanya menerima yang di pasar sana itu bagus-bagus. Iya. Kita tidak ada pikiran sampai ke masyarakat situ. Di sana itu bawa kamari dengan cara apa? Iya. Sangat disayangkan kalau ini tidak dituntaskan. Saya sangat sedih dengan masalah ini. Sedih tentang masalah ini. Itu dari kebun-kebun masyarakat itu bawa kemudian yang PC. Iya. Padahal anggarannya sudah ada. Tapi tidak dilaksanakan, dilanjutkan. Iya. Baik. Motivasinya apa? Ya, baik. Mungkin sampai di sini bisa ditangkap ya apa yang disampaikan oleh Pak dosen tadi yang menginginkan keberlanjutan dari program-program pro rakyat yang telah dicanangkan bukan dicanangkan saja, telah disahkan untuk pelaksanaannya oleh pemerintah Kabupaten Halteng. Baik, semoga bisa menjadi jelas bagi kita semua. Terima kasih Pak dosen atas waktunya, dan pemirsa Malu TV, kita masih punya 1-2 pertanyaan lagi sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, dan terima kasih kepada yang telah bersama-sama dengan kita semua.
kita kembali dulu kepada Pak Edi untuk beberapa pertanyaan yang telah kita siapkan ya. Baik, Pak Edi. Mungkin saya mau tambahkan sedikit bisa ya. Oke, 1 menit buat Pak dosen, silakan. Iya, nah, betul sekali. Apa yang disampaikan Kanda Edi, bahwa memang pejabat bupati itu kan harusnya dia menyadari dan dia memahami secara benar bahwa dia masuk ke Halsel ditugaskan ke Halteng itu di akhir tahun 2022 Desember. Nah, itu artinya bahwa semua kegiatan, pembahasan kegiatan di tiap OPD, di Bapeda sampai anggaran pun itu sudah final untuk tahun 2023. Nah, Ikram Sangaji ditunjuk sebagai PJ Bupati, dia hanya diberi tugas, tanggung jawab. Harusnya itu 2023 itu pelaksanaan kegiatan yang sudah pembahasannya sudah final di 2022 Oktober, November. Dia masuk di Desember 2022 itu dia hanya melaksanakan. Tetapi ini karena faktor sentimen kepada Kanda Edi sehingga dia sengaja melakukan pembiaran berbagai macam proyek termasuk tadi jalan akhirnya mangkrak dan sebagainya sehingga masyarakat di Halteng akan menilai itu adalah kegagalan bupati sebelumnya. Ini kesengajaan sebenarnya yang saya lihat. Kita tidak bisa munafik ya. Saya sendiri mengatakan kalau saya ketemu dengan mahasiswa saya yang Halteng, saya bilang kalian harus sebagai mahasiswa harus kritis dan harus tahu secara benar bahwa 2023 itu kegiatan 2023 itu sampai menjelang APBD perubahan itu adalah hasil kerja keras Bupati Elang Rahim karena finalnya pembahasannya itu sudah di 2022. PJ Bupati Ikram itu masuk di Desember sehingga 2023 itu adalah hasil kerjanya Elang Rahim, bukan Ikram Sangaji. Tetapi kesengajaan dia membuat ada proyek-proyek yang sengaja dibuat oleh dia mangkrak sehingga orang menilai itu kegagalan Elang Rahim. Ini kita harus benar-benar pahami itu. Masyarakat harus tahu itu. Terima kasih sudah dapat Ya, ditangkap. terima kasih. Pak dosen. Terima kasih sekali. Kita ada dibatasi waktu sehingga kita mungkin Pak Edi, tidak perlu kita lanjutkan ya. Sudah disampaikan jelas tadi bahwa Oke. publik juga bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sunan dan dari Pak Edi juga. Dan baiklah, itulah dinamika yang terjadi. Ada penjelasan-penjelasan tentang beberapa hal proyek-proyek yang dianggap tidak berjalan. Nah, sebelum mengakhiri acara ini kita akan menanyakan 2 pertanyaan yang mungkin mohon maaf sebelumnya Pak Edi ya. Ini kita mau menanyakan kepada Pak Edi bahwa di masyarakat berkembang marak. Bapak dikenal sebagai pemimpin yang bertemperamen tinggi. Dan kelihatannya beberapa orang sahabat loyalis yang tadinya sama-sama dengan Bapak kelihatan telah bergeser ke yang lain. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Iya, memang itu yang menurut saya bagus itu yang kalau mereka melihat saya seperti itu. Ya, ada sangat berterima kasih saya itu. Saya berterima kasih mereka tahu saya sering marah. Iya, sering marah-marah. Ya, sering bafeto. Iya. Kan saya bafeto tapi kan teramati juga kan. Artinya staf saya misalnya tidak semua kepala OPD itu saya marah. Yang saya perlu nasihat itu dengan cara saya yang diterjemahkan bahwa saya marah itu kan. Tapi mereka semua saya promosi kan itu. Bayangkan saya masuk dengan kurang lebih 70% itu ya, pegawai Halteng itu lawan saya tuh. Dia ikut bersama dengan gelombang politik waktu itu bersama-sama menghadang saya itu. Tapi apa? Kalau saya itu marah kita buktikan. Yang mana itu yang menjadi penyesalan selama ini? Mereka yang menghadang saya ajak semua masuk. Ini mungkin cara saya. Saya tidak bisa dengan cara seorang-orang saya orang Jawa dengan gaya-gaya nggak bisa. Itu cara saya. Tidak ada punya dasar ya. Iya, bahwa kalau saya nasihat dengan cara saya tidak ada masalah. Dan saya hanya orang-orang tertentu yang saya sudah kenal seperti saudara sendiri atau dengan adik sendiri. Selain itu yang saya tidak kenal saya tidak pernah. Tetapi dengan cara itulah yang kemudian hasilnya seperti ini. Saya lawan saya punya bangsa sendiri loh. Ini bukan saya lawan orang siapa-siapa. Saya dengan sampai keluarga di Weda, saya punya bangsa di Patanis dengan GB, dengan cara saya.
Jadi kalau kemudian bahwa ada beberapa loyalis yang sudah menyeberang di sana, Iya. iya ya, diketahui begitu. Iya. Ya menurut saya berterima kasih. Mereka itu sudah menyeberang di sana, mudah-mudahan tidak bikin penyakit di sana. Tapi tetap ada di hati. Tapi saya yakin 1000 langkah mereka melangkah meninggalkan saya, bisa jasad mereka di sana, tapi Iya. rohnya tetap dengan saya itu. Saya punya keyakinan tentang itu. Baik pemirsa, Saya itu- dengan mereka bukan waktu yang pendek. 15 tahun pernah bersama dalam suka dan duka. mungkin Seperti itu konklusinya. Jadi Iya. baik pemirsa, ini sebuah jawaban yang menarik dan unik dari seorang Edi Langkara, Elang, bahwa saja mereka yang saat ini katakanlah berada di tempat lain, Ya. mereka tidak mungkin kalian hati tetap bersama-sama dengan beliau. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cuma menyampaikan apa yang berkembang di masyarakat. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat Yeah. semuanya. Dan baik pemirsa, sebelum mengakhiri session ini, edisi perdana ini, sebelum closing statement, kita ingin mempertegas apa pembangunan masyarakat Fagogoro dalam pandangan seorang Edi Langkara. Apa itu pembangunan? Gagasan untuk Fagogoro masa depan. Jadi yang ke depan itu pertama, masyarakat Halteng Fagogoro harus dihormati dan dihargai. Seluruh energi yang kita curahkan hanya satu saja, kehormatan. Untuk kehormatan. Ya. Daerah itu diperjuangkan dan kita butuh penghormatan. Bangsa itu harus dihormati. Hal Mahera Tengah itu, orang Fagogoro harus dihormati. Dia secara sosial budaya dia berada di situ. Salah satu spirit undang-undang otonomi daerah adalah memberi akses seluas-luasnya dari sisi ekonomi dan politik kepada orang-orang daerah. Dari kita hormati itu. Dan saya kalau kembali setback sedikit tadi soal itu, saya bukan soal temperamental atau apa ya, tapi saya tegas. Kalau saya tegas itu artinya kalau tidak. Tapi saya tidak bicara sombong, saya paling penyayang orang. Dan dibuktikan dengan seluruh kepala OPD yang ada hari ini, dengan pegawai yang ada, saya semua waktu itu saya terlalu sayang. Saya cinta, saya paling sayang. Jadi sebenarnya kita tegas itu karena sayang. Justru itu. Tidak mungkin kita marah kepada orang yang kita tidak ada sayang. Iya, saya boleh tegas, tapi saya Iya. paling sayang. Iya. Oh, Baik. gitu. Mungkin sudah cukup Ya. lengkap bersama kita Edi, Ya. beliau, dan di lain kesempatan kita bisa kembali. Anda pemirsa yang telah bersama-sama dengan kami, sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih atas waktu. Kurang lebih 1 jam lebih kita bersama-sama, dan kepada yang tadi sudah angkat tangan untuk menyampaikan pandangan masukannya, mohon maaf mungkin belum berkesempatan. Tetaplah bersama kita di channel Malu TV karena kita akan menyajikan perkembangan informasi dengan pemilihan gubernur. Terima kasih Pak Edi. Kita tidak menyimpulkan semuanya, audiens kepada pemirsa. Anda menyaksikan, inilah beliau Pak Edi Langkara, dan semoga ini bisa menjadi bekal untuk menjadi dasar bagi Anda untuk menilai kapasitas beliau nantinya dalam Pilkada 2024 mendatang. Terima kasih Pak Edi atas waktunya, semoga sehat selalu dan kita bisa bersua kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.